Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya sendiri Mayang Apuka Mahendra dan dua rekan saya yaitu Kubiba Azkiza dan Wahyu Sidik. Pada saat sekarang ini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan sistem informasi berbasis komputer pada perusahaan Oviga menggunakan akses. Untuk penjelasan pertama yaitu mengenai tabel dan relationship akan dijelaskan oleh Opi. Kepada Opi disilahkan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait tabel dan relationship. Yang pertama yaitu ada tabel indeks. Itu tabel indeks ini berkaitan dengan arus kas. Untuk indeks 0 tidak ada keterangannya. Untuk indeks 1 yaitu berkaitan dengan arus kas dari kegiatan operasi. Untuk indeks 2 yaitu berkaitan dengan arus kas dari kegiatan investasi. Dan yang terakhir yaitu ada indeks ketiga berkaitan dengan arus kas dari kegiatan pendanaan. Selanjutnya yaitu kode akun. Pada tabel kode akun ini terdapat dua kolom, yaitu yang pertama ada kolom kode akun dan yang kedua ada kolom nama akun. Contohnya di sini yaitu ada kode akun 1/11, yaitu dengan nama akun kas. Dan yang kedua yaitu strip 112 dengan nama piutang. Selanjutnya kita masuk kepada tabel keterangan transaksi. Pada tabel ini terdapat 3 kolom. Yang pertama yaitu ada nomor transaksi, kolom tanggal, dan kolom keterangan transaksi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Desember 2021, perusahaan Oviga menyetorkan modal awalnya sebesar 500 juta. Yang kedua yaitu pada tanggal 13 Desember 2021, terdapat transaksi penjualan yaitu penjualan hasil produksi 5 kg sanjay dan 2 kg karak kaliang secara tunai ke Dinda sebesar 600. Dan itulah contoh dari pada keterangan transaksi. Selanjutnya kita masuk kepada tabel transaksi keuangan. Pada tabel transaksi keuangan ini terdapat kolom ID jurnal, nomor transaksi, account number, kolom indeks, kolom debit, dan kolom kredit. Yaitu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, contoh sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 Desember 2021, setoran modal awal sebesar 500 juta. Dan untuk pencatatan di transaksi keuangan, yaitu ada account number 1/11 dengan nomor indeks 3 yaitu mempengaruhi arus kas pada pendanaan, kas di debit, dan modal awal di kredit. Selanjutnya yaitu pada contoh kedua yang telah saya sebutkan tadi, transaksi penjualan. Hasil produksi 5 kg sanjay dan 2 kg karak kaliang secara tunai ke Dinda sebesar 600.000. Jadi pencatatan untuk contoh tersebut yaitu dengan account number 1/11 dengan indeks 1 yang terkait dengan kegiatan operasi dengan kas di debit sebesar 600.000 dan pendapatan di kredit sebesar 600.000. Selanjutnya kita akan bahas mengenai relationship. Relationship ini terdapat 4 tabel. Yang pertama yaitu ada tabel indeks, tabel kode akun, tabel keterangan transaksi, dan yang terakhir yaitu transaksi keuangan. Di sini yang menjadi pusat yaitu transaksi keuangan. Yang menghubungkan antara tabel indeks dan transaksi keuangan yaitu terdapat pada bagian indeks. Dan yang menghubungkan antara keterangan transaksi dengan tabel transaksi keuangan yaitu pada bagian nomor transaksi. Dan yang menghubungkan antara tabel kode akun dan tabel transaksi keuangan yaitu terdapat pada bagian kode akun. Baiklah, selanjutnya penjelasan dari query dan form akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu disilahkan. Berkaitan dengan query. Yang pertama adalah query ekvivalencer. Di sini terdapat kolom number, kolom nama akun,
kolom total dari debitnya itu debit kas, debit piutang, debit persediaan. Ada juga kolom berkaitan dengan kredit, yaitu kredit kas, kredit piutang, dan persediaan. Saldo ini merupakan hasil dari pengurangan dari debit dikurang kredit, yaitu 282, debit pada piutang dikurang debit kredit pada piutang, yaitu 13.500, yaitu debit pada persediaan dan kredit pada persediaan dengan dikurangi, yaitu totalnya jadi saldonya yaitu 1.250.000. Selanjutnya berkaitan dengan query aktiva tetap. Di sini juga ada berkaitan dengan kode akun, nama akun, total debitnya, total kreditnya, dan total saldonya. Ini perhitungannya total debit peralatan 20 juta dan total kreditnya 0. Jadi kalau dikurangi debit dengan kreditnya, saldo akhirnya 20 juta di debit. Lalu berkaitan dengan query biaya. Di sini ada juga kolom kode akun, kolom nama akun, kolom total debitnya, kolom total kreditnya, dan kolom total saldonya. Caranya sama seperti tadi, misalkan beban gaji, total di debitnya itu 8.500.000, total di kreditnya 0, di 8.500.000 dikurang 0, di saldo akhirnya 8.500.000 di debit. Selanjutnya berkaitan dengan buku besar. Di sini saya mencontohkan kas saja ya teman-teman Ibu, 1/111. Lalu akan keluar berkaitan dengan kas semuanya teman-teman. Di sini ada ID jurnalnya, ada nomor transaksi, ada tanggal transaksi, ada kode akunnya, ada nama akunnya, ada indeksnya, dan keterangan debit kreditnya. Selanjutnya berkaitan dengan query hutang. Query hutang ini sama lagi kayak aktiva lancar dan aktiva tetap tadi, itu ada kode akun, ada nama akun, ada total debitnya, ada total kreditnya, dan saldo akhir dari hutang usaha. Selanjutnya berkaitan dengan query jurnal umum. Di sini ada kolom ID jurnal, nomor transaksi, tanggal, kode akun, nama, indeks, keterangan transaksi. Ada juga berkaitan debit dan kreditnya. Misalkan transaksi yang pertama terjadi tanggal 1 Desember, itu tadi itu setelah modal awal sebesar 500 juta. Itu akan mempengaruhi kas dan modal. Kas di debit sebesar 500 juta dan modal di kredit sebesar 500 juta. Itu akan mempengaruhi indeks pada kas, yaitu berkaitan dengan pendanaan. Mungkin itu saja contoh saya, yaitu lanjut saja kepada query kas. Sama kayak tadi ada kolom ID jurnal, nomor transaksi, tanggal transaksi, kode akun, nama akun, indeks, keterangan, dan ada juga debit dan kreditnya. Selanjutnya ada laba rugi. Ini merupakan query yang berkaitan dengan total laba rugi bersih dari perusahaan Oviga. Kedua berkaitan dengan query modal. Ini terdapat kolom akun number, nama akun, sum debit, sum kredit, serta saldo. Jadi modal untuk di akhir periodenya itu di kredit sebesar 500 juta. Modal akhir, lanjut yang modal akhir. Di sini terdapat query modal saldo, totalnya tadi yang berkaitan query modal saldo, query modal free saldo. 500 juta ini kita kurangi dengan 600.000. Lalu ditambah dengan 11.820.000. Jadi didapat modal akhirnya sebesar 511.220.000. Baik, berkaitan query pasifa lagi ya teman-teman. Yang pertama ini berkaitan dengan ini hutang. Total hutangnya teman-teman. Jadi total hutangnya 26.250.000 ditambah dengan modal akhir. Jadi total pasifanya yaitu sebesar 537.470.000. Selanjutnya query pendapatan. Di sini ada akun numbernya, nama akun, sum debit, sum kredit, dan saldo. Untuk pendapatan akhirnya di kredit sebesar saldo akhirnya yaitu di kredit sebesar 20.620.000. Lanjut berkaitan dengan PV, kolom kode akun, kolom nama akun, kolom total debit, kolom total kredit. Ada saldo dengan aktiva.
Jadi total aktifanya yaitu 537.470.000 total aktifanya. Untuk total selanjutnya berkaitan dengan sub query aktiva. Di sini ada kolom ID jurnal, kolom nomor transaksi, tanggal transaksi, kode akun, nama akun, indeks, keterangan transaksi, dan juga berkaitan dengan debit, kredit, beserta saldo akhirnya. Query laba rugi di sini berkaitan dengan akun pendapatan, beban gaji, dan beban operasionalnya. Nah, ini pendapatan saldo akhirnya di kredit 20.510.000, beban gaji saldo akhirnya di debit 8.500.000, dan beban operasional saldo akhirnya di debit juga sebesar 300.000. Yang terakhir berkaitan dengan subquery pasiva, yaitu pasiva ini berkaitan usaha. Di sini ada kolom kode akun, kolom nama akun, total saldo akhir dari utang usaha ini yaitu sebesar 26.250.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan form input transaksi. Di dalam form input transaksi ini terdapat keterangan yang perlu diisi yaitu nomor transaksinya, tanggal transaksinya, keterangan transaksinya. Di sini juga terdapat disediakan juga tabel transaksi keuangan di bawah ini. Nah, nanti selanjutnya di yang penjelasan terakhir akan kami jelaskan berkaitan contohnya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada form edit transaksi. Sama dengan tadi, di sini ada kita menginput nomor transaksi, tanggal transaksi, keterangan transaksi, dan di sini juga disediakan tabel transaksi keuangan. Ada kolom ID jurnal, kolom kode akun, kolom indeks, kolom debit, kolom kredit. Di sini juga disediakan tempat untuk mencari transaksi, tempat untuk menyimpan, tempat untuk keluar dari form ini. Di input juga tadi ada tempat untuk menyimpan dan tempat untuk keluar menutup form ini. Selanjutnya berkaitan dengan form referensi. Di sini kita dapat di sini ada kode akun dulu, nama akun. Di sini kita dapat menambah dan menyimpan kode akun, nama akun, atau kita mencari kode akun atau nama akun, kita menghapus akun. Ini ada tombol untuk selanjutnya, tombol untuk kembali, dan tombol untuk menutup form ini. Setelah yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Untuk jurnal umum, di sini ada ID jurnal, tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Ini terkait transaksi keuangan pada periode yang akan dibuat pada perusahaan Oviga. Selanjutnya, buku besar. Untuk masuk kepada buku besar, kita perlu memasukkan akun number untuk melihat buku besar yang ingin kita lihat. Contohnya, jika kita ingin kas, berarti kita harus menekan 1 strip 111. Maka buku besar dari kas akan keluar. Buku besar ini merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi nantinya. Tetapi di buku besar ini lebih terperinci. Selanjutnya, yaitu neraca. Jurnal umum dan buku besar dibuat dari query jurnal umum dan query buku besar. Selanjutnya, neraca. Neraca adalah laporan yang berisi informasi mengenai harta, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Ini merupakan neraca dari perusahaan Oviga. Beberapa elemen yang digunakan dalam membuat neraca adalah query aktiva, query utang, query modal akhir, dan query pasiva. Query-query ini nantinya akan dijadikan ke dalam bentuk sub-report yang nantinya akan digabungkan ke dalam sebuah report, yaitu neraca. Dapat kita lihat di sini, yaitu ada aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva tetap, dan total aktiva, serta pasiva,
hutang usaha, modal, dan total pasifa. Untuk melihat kebenaran dari neraca tersebut, dapat dilihat dari kebalansi antara total aktiva dan total pasifanya. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menampilkan pendapatan dan beban pada periode tertentu pada perusahaan, yaitu yang kita pakai itu perusahaan Oviga, sehingga diketahui laba atau rugi suatu usaha. Untuk membuatnya dibutuhkan sub-report laba rugi, sub-report laba rugi total, lalu barulah kita dapatkan laporan laba rugi guna menampilkan laba rugi pada periode tertentu. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan pada suatu periode tertentu. Dalam hal ini, report perubahan modal dapat dibuat berdasarkan report wizard. Di sini dapat kita lihat laporan perubahan modal itu terdiri dari modal yang disetor di awal, prive, laba rugi bersih, barulah didapatkan kenaikan atau penurunan modal, barulah didapatkan modal dari akhir periodenya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan terkait dengan indeks tadi. Arus kasnya terbagi 3, yaitu arus kas dari kegiatan investasi, arus kas dari kegiatan operasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Dari hasil tersebut dapat dilihat kenaikan atau penurunan dari kas akhir periode. Dan pada switchboard ini juga dapat ada tombol kembali jika kita ingin kembali pada halaman utama. Sekilas mengenai switchboard, di switchboard ini ada tempat untuk input transaksi, edit transaksi, untuk melihat referensi kode akun dan laporan keuangan. Mungkin sekian penjelasan tentang laporan keuangan dan switchboard. Selanjutnya kami akan mencontohkan berkaitan dengan proses dari database kami. Yang terlebih dahulu saya akan memperlihatkan dulu report-reportnya agar teman-teman tahu berkaitan dengan perubahannya. Yang pertama berkaitan jurnal umum. Jurnal umum kami sekarang terdapat sebanyak 58 ID jurnal. Intinya akan kami tambah. Selanjutnya berkaitan arus kas. Di sini total arus kegiatan operasi kami itu 15.810. Lalu berkaitan dengan perubahan modalnya, modal akhir kami 512.210.000. Untuk neracanya total pasifanya 538.470.000 dan aktifanya 538.470.000. Untuk laba ruginya yaitu sebesar 12.820.000. Selanjutnya kami akan mencontohkan berkaitan input. Kami akan memasukkan input transaksi yang ke-29. Transaksi ke-29, tanggal transaksi kami buat tanggal 10. Keterangan transaksi penjualan hasil produksi Sanjay 5 kilo Sanjay balado kepada Mayang secara tunai sebesar 4.500.000. Maka ini akan mempengaruhi kas dan pendapatan nantinya. Indeks ini tergolong indeks 1 kegiatan operasi dan di sini sebesar 4.500.000.
Lanjut kita simpan ya teman-teman. Lalu kita tutup close from. Selanjutnya input tadi akan mempengaruhi keterangan transaksi yang akan bertambah. Ini tanggal 10 Desember 2021 penjualan hasil produksi kepada Maya secara tunai, dan akan mempengaruhi juga tabel transaksi keuangan, yaitu pada ID jurnal yang ke 59 dan 60, yaitu 4.500.000 ya. Selanjutnya nanti akan juga mempengaruhi query. Jadi query terlalu banyak, kami akan langsung saja memperlihatkan pada bagian reportnya teman-teman. Untuk buku besar, dikarenakan tadi penjualan yang kita bikin transaksi ke-29 itu mempengaruhi kas, maka saya akan melihatkan memasukkan kode akun kas saja. Ini transaksi ke-29. Ya ini. Udah masuk ya teman-teman. Jadi akan menambah akan dikredit 4.500.000 dan akan menambah total dari debitnya teman-teman. Selanjutnya berkaitan dengan buku besar pendapatan. 4/11. Ini tanggal 29 yang pertama ini ya teman-teman, maka akan otomatis juga masuk ke buku besar pendapatan. Baik teman-teman, selanjutnya akan juga menambah di jurnal umum transaksi ke 59 ya, 4.500.000 dan ID jurnal yang ke-60 4.500.000 juga akan menambah di jurnal umum. Untuk laporan arus kas, karena tadi indeksnya 1 ya pada transaksi itu, maka akan mempengaruhi arus kas dari kegiatan operasi. Mana ya? Ini yang ini teman-teman, akan mempengaruhi dan akan menambah dari total arus kas dari kegiatan operasi, itu sekarang 11.310.000. Untuk pendanaan tidak bertambah ya teman-teman, karena kita memasukkan nomor transaksi yang mempengaruhi cuman pada bagian kegiatan operasi. Untuk kenaikan dan penurunan kasnya juga akan bertambah nantinya. Kalau tadi itu akan menaikkan jadinya teman-teman. Lalu berkaitan laporan perubahan modal, laba jadinya akan bertambah teman-teman, sebesar 4.500.000 yang tadinya sebesar 13.320.000. Nantinya akan menaikkan juga kenaikan modal dan juga akan berdampak nantinya pada modal akhir. Selanjutnya berkaitan neraca. Tadi kan kas teman-teman, jadi akan mempengaruhi aktiva lancar, akan mempengaruhi total aktiva lancar, dan juga karena tadi pendapatan, maka akan mempengaruhi laba bersih, dan akan mempengaruhi modal akhir, dan akan mempengaruhi total pasifa nantinya teman-teman. Beserta ibu. Untuk laporan laba rugi, dikarenakan pendapatan tadi bertambah, maka total pendapatan juga akan bertambah nantinya teman-teman. Untuk biaya-biaya tidak dipengaruhi dan laba bersih akan bertambah juga. Itu penjelasan berkaitan contoh dari saya. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.